Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Eka Rismanita, dalam mata pelajaran matematika. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Salam hormat saya untuk Bapak Ibu guru pendamping yang ada di seluruh sekolah yang ada di Sulawesi Selatan. Mari kita sama-sama berkolaborasi mengajar anak-anak kita memahami materi statistika. Salam hangat saya untuk anak-anakku yang sangat luar biasa yang hari ini masih tetap semangat untuk belajar matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran data. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan variansi dan simpangan baku untuk data tunggal dan data berkelompok. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai statistika dibagi menjadi 4 bagian. Ada bagaimana cara penyajian data. Yang kedua, bagaimana ukuran pemusatan data, rata-rata, median, dan modus. Kemudian ukuran letak data, ada kuartil, ada desil, ada persentil. Kali ini kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran data. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai jangkauan dan jangkauan antar kuartil. Kemudian simpangan rata-rata. Dalam pertemuan terakhir kali ini kita akan belajar mengenai ragam dan simpangan baku. Apa sih sebenarnya ragam dan simpangan baku? Mari kita sama-sama belajar. Ukuran penyebaran data itu merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai yang berbeda, ini ya, nilai-nilai data yang berbeda atau bervariasi dari ukuran pusatnya, ukuran pemusatannya. Atau nilai-nilai tersebut memiliki penyimpangan dari nilai data dengan nilai pusatnya. Sedangkan variansi itu merupakan penyebaran data di sekitar rataannya. Sedangkan simpangan baku itu adalah atau biasa disebut dengan standar deviasi. Standar deviasi ini merupakan akar dari variansi. Untuk ragam dan variansi biasa disebut dengan ragam atau variansi. Saya bagi menjadi 2 bahagian. Ada data tunggal, ada data berkelompok. Ingat kalau simpangan rata-rata dulu menggunakan harga mutlak. Kalau variansi atau ragam, dia menggunakan selisihnya itu akan dipangkatkan 2. Jadi ini ya, S kuadrat itu biasa disimbolkan dengan S kuadrat atau variansi. Itu adalah sigma dari I sampai dengan N. XI itu adalah datum keberapa, dikurangi dengan rata-ratanya, dipangkatkan 2, setelah itu dibagi dengan banyaknya data. Jadi anak-anakku sekalian ingat, untuk mencari ragam atau variansi, yang mesti pertama dicari adalah rata-ratanya.
Sedangkan untuk data berkelompok, ini sebenarnya sama, cuma yang membedakan adalah ada frekuensinya. Jadi dikalikan dengan frekuensi, yang membedakan tadi datanya langsung, sedangkan kalau data berkelompok kita menggunakan rata-rata data tengah atau XI itu sama dengan nilai tengah dari kelas tersebut. Dikurangi dengan rata-ratanya, dibagi dengan banyaknya frekuensi. Untuk simpangan baku atau standar deviasi, rumusnya sebenarnya mudah. Yang jelasnya variansinya sudah didapatkan, akar dari variansi itulah simpangan baku. Jadi akar dari variansi itu adalah simpangan baku. Oke, kita masuk di contoh yang pertama. Yang pertama misalnya seperti ini. Hitunglah ragam atau simpangan baku dari kumpulan data berikut ini. Ada berapa data kira-kira di sini? Ya, ada 5 data. 6, 8, 7, 9, dengan 10. Apa yang mesti dilakukan kalau mendapatkan soal seperti ini? Yang pertama anak-anakku harus lakukan adalah mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Ini, saya ingatkan rumusnya. Rumusnya untuk data tunggal ini bentuknya adalah data tunggal. Nah, data tunggal rumusnya adalah sigma atau jumlah dari XI dikurangi X rata-rata. Jadi datanya ini dikurangi rata-ratanya. Setelah ada hasilnya dipangkatkan 2, dibagi dengan banyaknya data. Jadi anak-anakku yang pertama mesti dicari adalah rata-ratanya dulu terlebih dahulu. Ini ya. Rata-ratanya dulu yang terlebih dahulu. Berapa rata-ratanya? 6 ditambah 8 ditambah 7, ditambah 9, ditambah 10. Setelah dijumlahkan, hasilnya ternyata 40. 40 dibagi banyaknya data adalah 5, maka hasilnya adalah 8. Kita sudah dapat rata-ratanya 8. Setelah didapatkan rata-ratanya, sisa masukkan setiap data ini dikurangi dengan rata-ratanya. Seperti ini. Nih, 6 dikurang 8. Pangkat 2, 8 kurang 8, 7 kurang 8, 9 kurang 8, 10 kurang 8. Jadi untuk variansi atau ragam itu nggak perlu datanya diurutkan. Sisa langsung kurangi data tersebut dikurangi dengan rata-ratanya. Rata-ratanya tadi 8, 6 dikurangi 8, ini 6 dikurang 8 itu sebenarnya adalah negatif 2. Negatif 2 pangkat 2 adalah 4. 8 dikurangi 8, 0. Pangkat 2 sama dengan 0. 7 dikurang 8 ini sebenarnya adalah negatif 1. Ingat, negatif 1 berpangkat 2 adalah 1. Kemudian 9 kurang 8, 1. 1 pangkat 2, 1. 10 kurang 8, 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jika data ini dijumlahkan, hasilnya adalah 10. 10 dibagi 5 adalah 2. Kita sudah dapat variansinya. Setelah dapat variansinya, kita mau cari berapa simpangan bakunya. Ingat, rumusnya simpangan baku adalah akar dari variansi. Akar dari variansi bisa diakarkan. Sehingga hasilnya adalah simpangan bakunya adalah akar 2 atau 1,14 mungkin, sekitar itu. Jadi akar 2 ya simpangan bakunya. Bagaimana anak-anak? Untuk mendapatkan menyelesaikan soal seperti ini, saya yakin anak-anakku bisa. Jadi sisa dikurangi, data itu dikurangi dengan rata-ratanya, setelah itu dipangkatkan 2. Jadi ini kalau simpangan rata-rata harga mutlak. Yang membedakan ya, kalau dia variansi atau ragam, dia dipangkatkan 2. Kita lanjut. Di soal kedua, ini mengenai data frekuensi. Tentukanlah ragam dan simpangan baku dari tabel distribusi frekuensi berikut ini. Ada disajikan data. Kita lihat dulu datanya. Kira-kira ada berapa kelas di sini? Kita lihat ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelas. Kelas pertama frekuensinya 2. Kelas kedua frekuensinya 10. Kelas ketiga frekuensinya 12. Kelas ketiga frekuensinya 10. Kelas keempat frekuensinya adalah 6. Kelas kelima. Kita sudah lihat ini. Yang pertama
Untuk menyelesaikan soal seperti ini, ingat, cari rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata hitungnya, caranya ini ya rumusnya. Saya perlihatkan dulu rumusnya. Sebenarnya ini ada frekuensi ya. Ada frekuensi dikali dengan banyak nilai tengah dikurangi rata-ratanya. Jadi anak-anakku harus cari dulu rata-ratanya. Ibu ingatkan, untuk mencari rata-rata sudah dijelaskan yang terlebih dahulu, itu ada 3 cara. Menggunakan rumus rata-rata, hitung, kemudian menggunakan rata-rata sementara, dan yang ketiga itu bisa menggunakan pengkodean. Jadi silakan carilah yang paling mudah untuk mencari rata-ratanya. Di sini ibu gunakan yang sederhana saja supaya cepat. Ini kita buatkan tabel terlebih dahulu. Tabel yang pertama yang harus dibuat adalah XI atau nilai tengah. Nilai tengah untuk mendapatkan nilai tengah kelas pertama adalah batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Jadi 40 ditambah 44, 84 dibagi 2, dapatlah 42. Begitu juga kelas kedua. 45 ditambah dengan 49 dibagi 2 hasilnya adalah 47. Dan seterusnya. Bisa juga kalau misalnya kita sudah dapat panjang kelasnya. Ini kalau panjang kelasnya adalah 5, bisa ditambahkan 5. 42 tambah 5, 47 dan seterusnya. Itu tergantung caranya anak-anakku sekalian bagaimana yang menurut anak-anakku termudah. Jadi statistik itu memudahkan ya. Memudahkan untuk menjelaskan data yang sudah ada. Nah, kemudian setelah kita dapatkan XI-nya, untuk mendapatkan rata-ratanya, kalikan frekuensi kali XI. 2 dikali 42, hasilnya 84. Nih, 2 dikali 42, 84. 10 dikali 47, 470. 12 kali 52, 624 dan seterusnya. Setelah kita dapatkan perkalian frekuensi dengan nilai tengah, jumlahkan. Itu salah satu cara ya untuk mendapatkan rata-rata. Ini hanya salah satu cara dengan menggunakan rumus rataan hitung. Itu dijumlahkan, hasilnya adalah 2120. Nah, setelah dapat jumlahnya, bagi dengan banyaknya data 40. Sehingga dia menghasilkan rata-ratanya adalah 53. Inilah yang kita gunakan untuk mendapatkan nilai simpangan baku atau variansi. Nanti kita akan mencari simpangan bakunya dengan variansinya dengan menggunakan rata-rata hitung tersebut. Ini untuk mencari variansinya, rumusnya tadi adalah nilai tengah dikurangi dengan rata-ratanya berpangkat 2. Setelah itu dikalikan dengan frekuensi, baru dijumlahkan, hasilnya nanti dibagi dengan banyaknya data. Ini tadi rata-ratanya sudah dapat 53. Jadi 42 nilai tengah dikurangi dengan rata-ratanya 53. Ini sehingga hasilnya adalah negatif 11. Ini negatif 11 berpangkat 2, itu hasilnya adalah 121. 47 kurang 53 hasilnya negatif 6, berpangkat 2 hasilnya 36. 52 kurang 53 hasilnya negatif 1, berpangkat 2 hasilnya adalah 1. 57 kurang 53 hasilnya adalah 4, pangkat 2 hasilnya adalah 16. Setelah dapat selisihnya, setelah itu selisih dikuadratkan, kalikan dengan frekuensinya. Ini ya, frekuensi kali ini. 2 kali 121, 241. 10 kali 36 dapat 360. Setelah dapat hasilnya, jumlahkan. Hasilnya itu adalah 1260. Hasil inilah yang kita gunakan masukkan ke dalam rumus yang ada. Nih, dapatlah simpangan bakunya itu adalah 1260 dibagi 10, hasilnya adalah 31,5. Inilah variansinya. Ingat, simpangan baku itu adalah akar dari variansi. Akar dari variansi ini kita masukkan,
Akar dari 31,5 hasilnya adalah 5,61. Itulah simpangan baku. Jadi untuk mencari simpangan baku, cari dulu variansinya untuk lebih mudah. Oke, kita masuk di soal yang ketiga. Ini soalnya yang menarik, menggunakan datanya bentuknya variabel. Ada data seperti ini. Ada disajikan sebuah angka, padahal ini adalah variabel. Angkanya itu seperti ini. X kurang 4, X kurang 2, X tambah 1, X tambah 2, X tambah 4, X tambah 5. Kira-kira berapa nilai simpangan bakunya? Dan tentukanlah nilai X jika rata-ratanya atau minusnya adalah 6. Ini kita mau cari ya, kira-kira bagaimana caranya? Yang pertama, untuk menyelesaikan soal seperti ini, anak-anakku, ingat tadi Ibu sudah berikan penegasan ya, bahwa carilah rata-ratanya terlebih dahulu. Kita mau cari rata-ratanya. Bagaimana mencari rata-ratanya? Nih, jumlahkan semua data baru bagi dengan banyaknya data. Kita jumlahkan X kurang 4, tambah X kurang 2, tambah X tambah 1, tambah X tambah 2, tambah X tambah 4, tambah X tambah 5. Kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, ternyata hasilnya seperti ini. 6X, ini ada 6X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6X. Negatif 4 dikurang 2, negatif 6. Tambah 1, tambah 2, tambah 4, tambah 5, itu adalah, sisanya adalah 6. Jadi negatif 6, ini 1, 2. 11, 9, ini ya. 2 tambah 1, 3 tambah ini 7 tambah 5, 12. 12 dikurangi 6 itu adalah positif 6. Sehingga hasilnya adalah 6X ditambah 6. Nih, ditambah 6 dibagi 6. Jadi masing-masing dibagi 6. Hasilnya adalah X tambah 1. Itulah rata-ratanya. Sebenarnya soal bagian B ini sebenarnya agak mudah sih sebenarnya. Kita tinggal masukkan, ganti rata-ratanya sama dengan 6. X kurang 1, kita sudah dapat nilai X-nya. Oke. Ini, kita sudah dapat rata-ratanya X tambah 1. Setelah dapat rata-ratanya diapakan? Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini datanya. Ini rumusnya. Nah, kita mau cari simpangan bakunya. Ingat, simpangan baku itu adalah akar dari variansi. Ini sebenarnya adalah langsung rumus simpangan bakunya. Akar dari variansi. Jadi langsung rumus simpangan baku diakarkan. Ini adalah rumus variansi. XI kurang X rata-rata berpangkat 2. Kita pangkatkan 2, kurangi dengan rata-ratanya. Jadi data ini dikurangi dengan rata-ratanya. Ingat, rata-ratanya tadi itu sama dengan X tambah 1. Jadi semua data yang ada dikurangi dengan X tambah 1. Ini X tambah 1, X tambah 1. Setelah itu dipangkatkan 2. Setelah itu dibagi dengan banyaknya data atau 6. Ini habis 6, X habis, sisa ini dapat negatif 5. X ini habis, negatif 2 dikurang 1, negatif 3. Dan seterusnya. Negatif 5 pangkat 2 dapat 25. Negatif 3 pangkat 2 dapat 9. 0 pangkat 2, 0. 1 pangkat 2 adalah 1. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2 adalah 16. Lihat itu. Nah, setelah itu dijumlahkan. Kita jumlahkan semuanya. 25 tambah 9 tambah 0 tambah 1 tambah 9 tambah 10. Ternyata hasilnya adalah 60. Dibagi dengan banyaknya data, 60 bagi 6 dapatlah akar 10. Itulah simpangan bakunya. Kalau nanti ditanya soalnya dikembangkan, berapa variansinya? Langsung jawab 10. Dia hilangkan akarnya. Nah, jadi akar 10 kalau simpangan bakunya itu sama dengan 3,16. Itulah simpangan bakunya. Oke, bagaimana? Mudah untuk mendapatkan simpangan baku dengan variansi. Tadi mau dicari kira-kira berapa nilai X-nya. Nah, kita sudah dapatkan nilai rata-ratanya. Itu tadi jika nilai rata-ratanya 6, sisa dimasukkan masing-masing ruas dikurangi 1. Ini dikurang 1, ini kurang 1, dapatlah
Sisa X ini dapat 5. Jadi X-nya sama dengan 5. Itulah nilai X. Kalau kita mau lihat berapa sebenarnya nilainya. Tadi kan sudah dapat X kurang, ini ya datanya. Saya kembalikan ini. X kurang 4. Jadi 5 kurang 4 dapat 1. 5 kurang 2 dapat 3. Ini 6. Ini 7. Ini 9, ini 10. Jadi data sebenarnya itu adalah 1, 3, 6, 7, 9, 10. Oke. Itu datanya ya. Oke, kita masuk di soal yang keempat. Bagaimana sih soal yang keempat ini? Ada sebuah data yang seperti ini dalam bentuk histogram. Ini bentuknya histogram, diagram batang ya. Di bawah ini menunjukkan banyaknya penggunaan air bersih ini dalam sebulan dari 50 rumah tangga di RT 1 Kelurahan Merdeka. Ini penggunaan air bersih, data penggunaan air bersih. Yang ditanyakan adalah simpangan rata-rata dan simpangan baku pemakaian air bersih di RT tersebut. Apa sih yang kita pelajari data ini? Kita lihat dulu. Oh, ternyata data ini bentuknya adalah histogram. Apa maksudnya ya? Nah, kita perhatikan baik-baik. Di sini di histogram kita lihat kalau kita melihat seperti ini artinya 1, 2, 3, 4, 5. Artinya kalau melihat ada 5 naik seperti ini batang ini artinya ada 5 kelas. Kelas pertama itu adalah penggunaan airnya antara 16 sampai 20 meter kubik. Ini ya. Ternyata ada 10 rumah tangga. Kelas kedua 21 sampai 25 itu ternyata ada 13. Kelas ketiga 26 sampai 30 ternyata ada 15 rumah tangga. Kelas keempat 31 sampai 35 itu ada sekitar 7 rumah tangga. Kemudian 36 sampai 40 ada 5 rumah tangga. Kalau kita lihat, ingat kalau simpangan yang kita mau cari dia bentuk histogram, cari nilai tengahnya. Ini nilai tengahnya 16 tambah 20 bagi 2 itu sekitar 18. Ini ya. Ini dibagi 2 23. Ini ditambahkan bagi 2 sekitar 28. Dan seterusnya. Kita cari nilai tengahnya. Bagaimana sebenarnya menjawab soal ini? Ada 3 hal yang kita akan selesaikan. Simpangan rata-rata, simpangan baku, dengan ragam atau variansi. Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan untuk menjawab soal ini adalah nilai tengah dengan rata-ratanya. Saya perlihatkan tabel penyelesaiannya. Ini adalah tabel penyelesaiannya. Saya jelaskan ya. Seperti apa sih tabel penyelesaian ini? Misalnya seperti ini. Jadi untuk menjawab ketiga soal tersebut tadi, ketiga bagian tersebut, cukup menggunakan tabel ini. Ini misalnya, yang pertama kita cari dulu nilai tengahnya. Ini adalah nilai tengahnya. Tadi 18, 23, 28, 33 dengan 38. Untuk mencari rata-ratanya, kalikan dengan frekuensi. Ingat frekuensinya tadi ya. Saya perlihatkan frekuensinya. Ini datanya. Frekuensinya 10, 13, 15, 7 dengan 5. Ini kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Untuk mencari rata-ratanya, kalikan dengan frekuensi, dapatlah 120 untuk kelas 1. Kelas kedua, 23 kali 13, 299. Setelah itu dijumlahkan, hasilnya adalah 1320. Nih, cari rata-ratanya. Bagaimana sih mencari rata-ratanya? Nah, rata-rata hitungnya itu sama dengan ini 1320 dibagi banyaknya data. Banyaknya frekuensi 50. Hasilnya itu adalah 26,4. Itu rata-ratanya ya. Kemudian setelah dapat rata-ratanya, yang pertama kita cari adalah simpangan rata-ratanya. Nah, simpangan rata-rata rumusnya ini. Kita gunakan harga mutlak. Harga mutlak dari nilai tengah dikurangi rata-rata. Jadi nilai tengahnya 18 dikurangi 26,4 sebenarnya adalah negatif 8,4.
Karena harga mutlak, maka dia menjadi positif. Yang kedua, 23 kurang 26,4 dapat negatif 3,4. Karena harga mutlak, maka dia bernilai positif. Dan seterusnya. Setelah itu, setelah kita mendapatkan nilai-nilai ini, kalikan dengan frekuensinya. Nih, 10 dikali 8,4 dapatlah 84. 13 kali 3,4, 44,2. Setelah dapat nilainya, jumlahkan. Dapatlah 256,3. Ini dibagi dengan frekuensinya, jumlah frekuensi, untuk mendapatkan simpangan rata-ratanya. Kemudian, apa sih yang kita butuhkan untuk mendapatkan variansi? Variansi sebenarnya mudah. Sisa dipangkat duakan. Ini kan sudah dapat selisihnya. Sisa pangkat duakan, ini juga pangkat duakan, ini pangkat duakan, ini negatif. Ini pangkat 2, ini pangkat 2. Setelah dipangkat duakan, hasilnya 70,56, 11,56, 2,56, 43,56, 124,56. Setelah dapat, ini dipangkat duakan, kalikan antara ini dengan frekuensinya. Dapatlah 10 kali 70,54 adalah 705,6. Setelah dapat hasilnya jumlahkan hasilnya itu adalah 1872. Nih, 1872. Kita sudah dapat hasilnya. Sehingga, tadi rata-ratanya ini ya, 26,4. Ini rata-ratanya 26,4. Kemudian simpangan rata-ratanya 256,4 dibagi 50 dapat 5,128. Sedangkan variansinya atau ragam dapat 37,44. Kalau simpangan bakunya, sisa diakarkan variansinya. Akar dari variansi itu adalah akar 37,44. Atau kalau kita tarik akarnya itu sekitar kurang lebih 6,12. Apa sih maksud dari 6,12 ini? Maksud dari 6,12 ini adalah, tadi kan soalnya penggunaan air bersih dalam sebuah rumah tangga. Kita bisa melihat, oh ternyata kurang lebih penyimpangan datanya itu 6,12. Kalau kurangnya sekitar 20,28 sampai dengan 32,52. Artinya penggunaan air bersih tersebut berada di antara ini. Ini ya, sekitar rata-ratanya itu 20 sampai 28 sampai 32,52 meter kubik. Itu penggunaan air bersih pada satu rumah tangga ya. Jadi simpangan baku ini kita bisa gunakan sebagai nanti interval. Oh ternyata interval itu sekitar ini penggunaannya. Itu seperti itu ya. Salah satu penggunaan simpangan baku. Sebenarnya banyak penggunaan simpangan baku. Itu sebenarnya penyimpangan data sebagai seberapa besar data tersebut bisa dipercaya misalnya dalam sebuah penelitian. Nih. Oke. Sebelum ini adalah suatu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Itu yang kita pelajari hari ini adalah ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data itu merupakan seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Jadi berapa besar penyimpanannya antara dengan data tersebut dengan nilai pusatnya. Kemudian variansi itu adalah penyebaran data di sekitar rata-rata. Atau dia merupakan rata-rata dari kuadrat simpangan terhadap rata-ratanya. Itu kemudian kalau simpangan baku itu adalah akar dari variansi. Jadi simpangan baku itu biasa disebut dengan standar deviasi atau akar dari variansi. Jadi kalau kita sudah dapatkan variansinya, simpangan bakunya sisa diakarkan dari variansi tersebut. Oke, sebelum kita selesaikan ini, Ibu punya satu soal untuk menguji anak-anakku sekalian. Saya yakin ini soalnya mudah, bisa dijawab dengan baik. Ini soalnya, misalnya ada sebuah data seperti ini. Ini datanya 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13. Kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya?
Silakan ditulis di kolom chat kalau misalnya ini datanya. Apa yang mesti dilakukan pertama kali? Ingat tadi Ibu sudah jelaskan, yang pertama yang harus dilakukan adalah mencari rata-ratanya. Berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Kita mau cari rata-ratanya. Ini datanya. Ini sebenarnya tidak usah diurutkan. Rata-ratanya jumlahkan saja semua data, bagi dengan banyaknya data. 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 13. Jumlahkan bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ternyata adalah 8, jumlahnya itu adalah 56. Dibagi 8 hasilnya adalah 7. Kita sudah dapat hasilnya 7. Kita sudah dapat rata-ratanya. Setelah dapat rata-ratanya, masukkan ke rumusnya. Rumusnya untuk memperoleh simpangan rata-rata itu adalah data X, I dikurangi rata-ratanya. Artinya setiap data tersebut dikurangi dengan rata-ratanya, setelah itu dipangkatkan 2. 1 kurang 7 pangkat 2, 3 kurang 7 pangkat 2, 4 kurang 7 pangkat 2. 1 kurang 7 pangkat 2 itu sama dengan negatif 6. Ini negatif 6 pangkat 2, ini negatif 4 pangkat 2, negatif 3 pangkat 2, negatif 2 pangkat 2, 1 pangkat 2, ini 3, ini 5, dan yang terakhir itu adalah 6. Kita pangkatkan 2, dapatlah 36, 16, 9, 4, 1, 9, 25, 36. Ini kita sudah dapat. Setelah itu jumlahkan. Jumlahkan hasilnya. Ternyata jumlahnya itu adalah 136,8. 136 dibagi 8. Banyaknya data. Ini dijumlahkan dapat 136. Dibagi banyaknya data 8, hasilnya adalah 17. Itulah variansinya atau ragamnya. Untuk mendapatkan simpangan baku, ya sisa diakarkan, sisa akarkan. Simpangan baku sama dengan akar variansi 17. Lihat, selesai simpangan bakunya. Ini atas sama dengan 4,12. Jadi ragamnya sama dengan 17, simpangan bakunya adalah 4,12. Oke, anak-anakku sekalian. Semoga ini lebih mudah lagi. Sebelum Ibu akhiri, Ibu punya hook seperti ini. Tidak ada rahasia untuk mencapai sukses. Sukses itu dapat anak-anakku raih dengan cara mempersiapkan diri, kerja keras, dan mau belajar. Jadi belajar, dan belajar. Kalau mau sukses harus dipersiapkan, harus kerja keras, dan harus belajar. Ada pepatah Bugis mengatakan seperti ini. Resopa temangingi malomo nalete pamase dewata sewai. Hanya dengan kerja keras dan kesungguhan atau ketekunan, maka kita akan dimudahkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan pembelajaran matematika selanjutnya. Mudah-mudahan anak-anakku tetap semangat. Semoga ujian semesternya menjadi lebih mudah. Mari kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan semuanya lulus dengan nilai yang terbaik. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.